semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan membahas tentang kehidupan Simson. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang kelahirannya. Oleh sebab itu, mari semuanya kita akan membaca di Hakim-Hakim 13. Ya. Jadi, waktu itu orang Israel pada zaman dahulu belum ada hakim. Dan zaman itu juga orang Israel masih berbuat jahat di depan Tuhan karena mereka masih menyembah berhala dan sebagainya, ya. Berbuat jahat pokoknya ya waktu itu. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan dijajah oleh orang Filistin selama 40 tahun. Ya. Dan waktu itu juga ada sebuah keluarga, cuma suami istri, ya, pasangan suami istri, ya. Namanya Manoah dan istrinya Manoah, ya. Gitu. Dan istrinya Manoah ini mandul, ya, dan mereka masih belum punya anak, ya. Waktu itu malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang, dia bilang, "Kamu bakal punya anak, ya. Memang kamu mandul, tapi kamu bakal punya anak laki-laki, ya. Oleh sebab itu jaga dirimu baik-baik, jangan minum anggur, makan anggur, dan jangan makan makanan yang haram, ya. Lalu anak itu jangan dicukur rambutnya sebab dia akan menjadi nazir Allah, ya. Dan akan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin." Setelah itu, istri Manoah bilang ke suaminya, "Tadi ada abdi Allah yang datang dalam wujud malaikat, ya. Dia sepertinya memberitahu sesuatu tentang anak kita, ya. Dan dia berpesan agar aku tidak makan dan minum anggur dan makan makanan yang haram serta mencukur rambut anak itu, sebab dia akan jadi nazir Allah." Habis itu Manoah berdoa meminta petunjuk Tuhan. Habis itu Tuhan datang, ya, melalui malaikatnya. Jadi malaikatnya datang, gitu, ya. Lalu malaikat berbicara kepada Manoah dan istrinya tentang aturan-aturan yang harus dijalankan, seperti tidak boleh makan makanan yang haram, minum minuman anggur atau makanan juga, dan tidak boleh cukur rambut itu anak, ya. Itu, ya. Akhirnya setelah malaikat ngasih pesan, terus Manoah pengen ngasih daging kambing ke malaikat, karena kan waktu itu mereka nggak tahu kalau itu malaikat, ya. Habis itu malaikat bilang, "Jangan kasih padaku, kalau kamu kasih aku tidak akan makan. Lebih baik kamu persembahkan saja korban itu kepada Allah," ya. Terus Manoah nanya, "Siapa namamu?" Terus malaikat bilang, "Lah kenapa kamu nanya nama saya? Sebab nama itu kan ajaib." Ya. Setelah itu Manoah mempersembahkan korban pada Tuhan dari seekor anak kambing itu. Dan sementara korban persembahan dilakukan, malaikat Tuhan naik ke atas. Dan mereka melihat malaikat naik. Mereka sampai sujud ke tanah, ya. Gitu. Manoah bilang ke istrinya, "Kayaknya kita bakalan mati nih." Tapi istrinya jawab, "Kalau kita mati, gak mungkin dong Tuhan jawab doa kita sehingga bisa punya anak. Gak mungkin dong kalau dia ngasih petunjuk kalau kita mesti punya anak. Dan gak mungkin juga kalau kita mati, gak mungkin dong Tuhan yang bisa membunuh kita." Ya, maksudnya gak mungkin dong Tuhan membunuh kita saat itu juga, maksudnya, ya. Dia aja masih menerima persembahan dari kita, gitu, ya. Jadi hati-hati dengan konteks, ya. Jadi maksudnya saat itu, jadi Tuhan gak langsung bunuh kita saat itu, ya. Karena dia masih menerima korban persembahan dari Manoah dan istrinya, ya. Setelah itu perempuan istrinya, istri dari Manoah, melahirkan anak, ya, dan anak itu bernama Simson, ya, yang memiliki karunia kekuatan yang luar biasa, baik secara fisik dan imannya sangat hebat, ya. Gitu, ya. Dan inilah awal perjalanan hidup Simson dari bayi, ya. Kalau kalian lihat, Simson ini sangat kuat, bahkan bisa mengangkat barang segede apapun dia kuat, ya. Ngangkat PC aja satu orang kuat, ya. Ngangkat PC satu set dia kuat, ya. Apalagi ngangkat lemari yang di perpus tuh, dia kuat. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Baik, sekian firman pada kali ini.
Kali ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kalian, doa-doa saya, doa-doa kalian, doa semua orang. Tuhan pasti jawab asal sesuai kehendak dan kita percaya pada Dia, ya, serta menjalankan perintahnya, ya. Menjalankan perintahnya yakni tetap merawat diri, ya. Gitu. Dan pada akhirnya mereka mempunyai keturunan yang disebut Simpson, orang yang kuat dan bijaksana ini. Bukan bijaksana nih, orang yang kuat dalam Tuhan, ya. Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan yang terbaik bagi kalian, bagi saya dan semua orang di dunia ini, ya, dengan caranya sendiri. Oke? Bagus. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Minggu depan kita akan membahas masih seputar Simpson. Tonton terus. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.